Ya pemirsa, sebelumnya polisi membongkar praktik judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 321 warga negara asing dan menemukan 75 situs judi online yang diduga untuk menjalankan aktivitas perjudian lintas negara. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggerebek sebuah lokasi operasional judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sebanyak 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam operasional perjudian daring berskala internasional. Mayoritas pelaku berasal dari Vietnam dan Tiongkok. Selain itu, terdapat warga negara Laos, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Para pelaku disebut menggunakan berbagai modus untuk menghindari pemblokiran, termasuk menyamarkan alamat situs dengan kombinasi karakter tertentu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, laptop, komputer, paspor, berangkas, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Polisi menyebut para pelaku ditangkap saat sedang menjalankan aktivitas operasional judi online di lokasi tersebut. Saat ini penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku, termasuk kemungkinan adanya pengendali utama jaringan dari luar negeri. Polri juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana lintas negara lainnya. Riki Harahap, Eko Miyadi, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, 320 warga negara asing telah ditangkap bersama dengan 1 WNI terkait dengan digerebeknya pusat operasi judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Apa yang bisa kita telaah dari kasus ini pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Pak Adam, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore Mbak Anissa, apa kabar? Ya, kabar baik Pak Adam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Adam, ini kita lihat masyarakat kembali dikejutkan begitu ya dengan ratusan warga negara asing yang ternyata beroperasi dalam sindikat judi online. Sebetulnya kalau kita berbicara terlebih dahulu terkait dengan proses hukum bagi 320 WNA begitu ya yang sudah tertangkap dalam kasus ini akan berjalan seperti apa? Apakah akan berlangsung di Indonesia atau seperti apa? Mengingat karena status mereka ini sebagai warga negara asing begitu ya, tapi ditangkapnya di Indonesia, Pak Adam. Ya, yang pertama-tama kita harus apresiasi ya ke rekan-rekan kepolisian terus-menerus membongkar jejaring ini. Karena kerja-kerja mereka sistemik ya. Jadi dari pengakuan kasus-kasus sebelumnya dikumpulkan, barulah bisa membongkar praktek yang sekarang kita kenal sebagai judol Hayamuruk. Itu yang pertama. Yang kedua, masa depan kasus ini gimana? Apakah akan diadili di internasional ataukah di negara kita? Saya kira harus di negara kita. Yang pertama karena beberapa orang, ratusan orang sudah jadi tersangka. Pakai mekanisme di kita, pakai KUHP kita. Yang kedua, pendalaman oleh imigrasi. Jadi ada pelapisan. Jadi nggak bisa orang terus pergi gara-gara ada pelanggaran imigrasi. Nah itu yang paling penting. Dan yang ke depan yang paling penting lagi adalah ini tidak boleh berhenti di pelaku-pelaku ini. Karena gimana kita bisa mengimajinasikan ya ratusan orang berada dalam satu gedung, dalam satu ruangan bekerja untuk melakukan sebuah kejahatan. Itu kan pasti ada mobilisasi, ada peran-peran dari orang-orang yang ada di Indonesia, misalnya begitu. Karena jejaring judol ini ya yang persis kami tahu terjadinya tidak hanya di Indonesia tapi di Kamboja, di Myanmar, di Vietnam, yang itu orangnya juga macam-macam gitu ya, termasuk orang kita juga pernah ditangkap di Kamboja, WNI, nah gitu-gitu, sehingga saya kira membongkar jaringan ini menjadi keharusan oleh rekan-rekan kepolisian dan ayo kita dukung bersama-sama. Lah, yang nggak kalah penting adalah begini, aksi di Hayamuruk ini dengan ratusan orang yang ketangkep, ini sebenarnya juga mengingatkan publik, janganlah main-main judol ya, judi online di Indonesia. Ya, karena tindakan tersebut adalah tindakan kejahatan dan kepolisian kita tidak henti-hentinya untuk memantau kejahatan ini, baik dari keterangan-keterangan orang-orang yang sebelumnya ditangkap maupun dari patroli cyber. Oleh karenanya, ayo hindari judol karena judol ini merugikan kita semua, gitu. Dan praktek penangkapan Hayamuruk yang cukup lumayan besar ini itu ngasih sinyal sebenarnya
kepada para pelaku, termasuk juga kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terjebak oleh judi online. Baik, Pak Anam, tadi Anda sampaikan begitu ya ada mobilisasi karena memang ini sudah ada base-nya begitu di Jakarta dengan jumlah yang tertangkap sangat banyak sekali, bukan puluhan, ini ada ratusan, 300-an begitu ya. Tapi kemudian kalau kita berbicara terkait dengan tantangan yang polisi, yang rekan-rekan polisi kemudian alami begitu ya, mengingat ini berskala internasional seperti apa? Apakah kalau terkait dengan status hukum maupun juga untuk pengungkapannya dengan status internasional ini, apakah ada tantangan tertentu juga yang dihadapi oleh rekan-rekan kepolisian? Saya kira tidak ada ya. Sepanjang yang saya tahu di beberapa negara itu belum ada mutu legal assistance ya. Bahkan di kita menangkap orang di wilayah negara lain kita didukung karena ini memang kejahatan. Nah, oleh karenanya ya kita berharap kepolisian kita ya penegak hukum kita tidak hanya kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman termasuk nanti Jaksa Agung ya harus firm bahwa ini harus diadili di Indonesia dan harus kita kawal bersama-sama. Ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia punya komitmen yang tegas untuk memberantas judol yang merugikan masyarakat kita. Nah, kami harapnya begitu dan secara formal memang bisa diadili di Indonesia. Karena memang nggak ada mutu legal assistance. Di level ASEAN juga begitu. Kejahatan-kejahatan begini boleh diadili di negara-negara di mana kejahatan berlangsung dan ditangkap. Gitu. Oke, Kompolnas menekankan peradilan dilakukan di Indonesia, tapi yang menarik juga kita lihat dari ratusan WNA ada satu WNI, Pak Anam. Kalau dari tanggapan Anda seperti apa yang juga ditangkap begitu ya dalam kasus ini? Akankah dari satu WNI ini mungkin bisa menjadi kunci begitu ya semakin terbukanya kasus ini, baik itu soal otaknya maupun juga jaringan di luar yang sudah terungkap saat ini? Saya kira yang penangkapan sekarang ada WNI-nya bagus ya. Saya kira harus dikembangkan, nggak cukup dengan satu orang dengan mobilisasi yang banyak, dengan satu support pekerjaan yang begitu besar. Kalau kita lihat gambar tersebut ya, video yang sekarang ditayangkan, saya kira nggak pasti lebih dari satu orang WNI. Oleh karenanya harus dikembangkan. Nah, yang paling penting karena ini jejaring internasional. Ya, pasti ada orang WNI-nya yang melebihi dari apa yang kita bayangkan. Pasti dia punya kekuasaan, punya cara, punya sumber daya yang kuat, sehingga dia bisa menarik orang ke Indonesia atau mengirim orang dari Indonesia ke Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Karena beberapa kasus, misalnya saya ke Polda Metro misalnya ya, ketemu sama pelaku yang ditangkap WNI. Yang beroperasi di Kamboja gitu. Nah, itu didalemin siapa yang ngirim, bagaimana cara pengiriman dia dan sebagainya, bagaimana cara pembayaran, jaringannya bagaimana. Itu. Nah, saya yakin dengan tangkapan yang besar begini ya kita dorong, kita support kepolisian untuk bisa membongkar jauh lebih dalam lagi. Gitu. Karena ini serius sekali merugikan kita semua. Judi online ini semua orang bisa kena karena mainnya juga bisa nggak besar, 50.000, 100.000 gitu. Yeah. Dan orang akan terpancing untuk main itu dan kita rugi semua. Oke, jadi penegasannya Pak Anam ini merupakan awal saja begitu ya, karena memang masih sangat terbuka potensinya bagi pihak-pihak lain, termasuk itu juga pihak lokal mungkin ya, yang memang masih menjadi ada sindikat di dalamnya. Masih terbuka cukup lebar Pak Anam menurut Anda? Ini sebenarnya kalau dikatakan awal sih sebenarnya bukan awal, tapi ini bagian penting dari membongkar jejaring. Karena pantauan kami ini sebelumnya juga terdapat pendalaman oleh kepolisian. Makanya kurang lebih juga dapat yang hayam buruk ini. Oleh karenanya dengan tangkapan yang besar ini semakin menunjukkan bahwa jejaring yang ada di Indonesia juga besar. Gitu. Oleh karenanya ya ini harus diungkap semua. Oke, nah dengan jejaring di Indonesia yang cukup besar, artinya Indonesia dijadikan sebagai markas tindakan judi online. Apakah Pak Anam artinya pelaku melihat potensi pergeseran ada di negara ini, tidak hanya sekedar sebagai pasar, tapi juga mungkin sebagai pusat kendalinya? Menurut Anda seperti apa? Macam-macam ya, karena Kamboja juga dinamika nasionalnya juga punya
punya dinamika sendiri, Vietnam juga punya dinamika sendiri. Lah di Indonesia itu kami melihatnya dia tidak hanya sebagai tempat kendalinya, tapi juga orang juga dikirim ke beberapa negara, ada ke Vietnam, ada ke Kamboja dan sebagainya. Oleh karenanya Indonesia dianggap strategis oleh mereka, tidak hanya sebagai tempat, mau tempat pengendalian, mau tempat pemasaran, tapi sebagai sumber daya orang juga dikirim ke berbagai negara tersebut. Oleh karenanya kami mendorong rekan-rekan kepolisian untuk membongkarnya jauh lebih dalam. Apalagi judi online ini salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian oleh Pak Presiden. Iya. Oke, nah Pak Anam terakhir, jadi kalau kita melihat rentetan kasus ini begitu ya dari judi online yang kita ketahui juga Barreskrim Polri juga sempat mengungkap lain-lainnya. Nah, apa yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi petugas kepolisian untuk menindaklanjuti kasus judi online yang masih terus dan tampaknya juga sulit begitu ya Pak Anam untuk diberantas? Ada dua hal. Hal yang pertama memang patroli cyber terus-menerus harus dilakukan. Yang kedua adalah patroli orang. Jadi dengan penangkapan yang besar ini sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya itu kan sebenarnya bisa mengidentifikasi, bisa mapping dan sebagainya, orang-orang ini backgroundnya kayak apa, jaringannya kayak apa, sehingga orang keluar masuk ke Indonesia bisa termonitoring. Oleh karenanya kepolisian harus kerja keras dan berkoordinasi dengan teman-teman imigrasi, dan mohon teman-teman imigrasi juga memberikan perhatian terhadap keluar masuknya orang dengan potensi atau mapping jejaring judi online. Karena terbukti beberapa kali ditangkap di bandara, ya, ditangkap di luar negeri, ditangkap di beberapa kota di Indonesia. Itu kan kalau melibatkan WNA kan pasti dia ya keluar masuknya lewat otoritas di imigrasi. Oleh karenanya ayo kita dukung imigrasi dan kepolisian lebih ketat dan lebih tegas. Oke, kita kawal terus perkembangan kasus ini. Terima kasih atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan. Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Salam sehat selalu Pak Anam. Terima kasih.